kota Malang yang metal, merah total, di mana Ketua Pinguin datang ke Malang disambut ratusan banteng. Kemarin, hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, Pak Ganjar, calon presiden kita, ini hadir di kota Malang. Di kota saya ini. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari kota Malang yang metal, merah total, di mana Ketua Pinguin datang ke Malang disambut ratusan banteng. Kemarin, hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, Pak Ganjar, calon presiden kita, ini hadir di kota Malang. Di kota saya ini, tapi sayangnya saya nggak bisa datang. Kebetulan kemarin bentrok jadwal antara kegiatan saya di Kota Batu dengan Pak Ganjar. Akhirnya saya sebetulnya kepingin datang ke sana. Kebetulan nggak terlalu jauh dari rumah. Cuman karena ada kegiatan di Kota Batu, ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal, akhirnya saya hanya memantau lewat YouTube. Nah, kemudian juga dari teman-teman, para relawan, kemudian juga banyak sekali yang membagikan video ketika Pak Ganjar hadir di Malang. Bahkan sebelum acara, ini luar biasa sekali. Padahal kondisi dari di Malang ini mulai siang hujan, sampai sore hujan. Tapi tidak menyurutkan semangat dari teman-teman relawan, kemudian pendukung Pak Ganjar Pranowo, partai-partai pendukung yang hadir di lokasi acara. Tapi sebelumnya kita simak dulu kemeriahan acaranya berikut ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang sekarang lagi berkumpul di Malang, saya terharu, tapi pada saat yang sama, Malang membikin darah kita mendidih. Malang membikin kita semangatnya tidak pernah luntur. Hujan bukan halangan. Kalau seperti ini kondisinya, Malang sedang menjemput kemenangan. Antusias yang sangat luar biasa dari teman-teman relawan, teman-teman partai pendukung, kemudian panitia acara, DPC PDI Perjuangan Kota Malang, kemudian DPD Jawa Timur. Ini kerja-kerja yang sangat luar biasa, patut diapresiasi. Apalagi di sana dihadirkan kesenian bantengan. Mungkin buat teman-teman yang posisinya tidak di Jawa Timur, mungkin asing dengan istilah bantengan. Sebetulnya bantengan ini apa sih? Kesenian bantengan ini adalah kesenian khas Jawa Timur yang berkembang pesat di 3 wilayah sebetulnya. Wilayah Malang termasuk kabupaten, Malang Kota dan Kabupaten, lalu kemudian wilayah Mojokerto dan wilayah Kota Batu. Nah, bantengan ini seperti apa sebetulnya? Saya ceritakan sedikit ya sejarah tentang kesenian bantengan ini. Kesenian bantengan ini sebetulnya terinspirasi dari kesenian kebo-keboan yang ada di Ponorogo. Nah, kemudian diadaptasi oleh warga masyarakat wilayah pegunungan yang ada di Kota Malang seperti Gunung Semeru, kemudian Gunung Welirang, ini di wilayah Mojokerto, Malang, dan Batu. Nah, ini yang kemudian pada awalnya kepala dari banteng ini masih menyerupai kepala kerbau. Kebo itu kan kerbau. Tanduknya sudah menyerupai kerbau. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian dimodifikasi lebih menyerupai banteng. Dan di Malang sendiri, kesenian bantengan ini memang lazim ada di beberapa acara, terutama di acara karnaval ketika HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus. Setiap kali ada karnaval, disitulah ada kesenian bantengan dimanapun di seluruh penjuru Malang Raya. Dan di sini itu istilahnya adalah berot. Berot itu adalah istilah ketika seseorang ini seperti sedang kesurupan.
Jadi kesenian bantengan ini, cara memainkannya itu seperti ketika kita melihat barongsai dimainkan oleh dua orang, satu bertindak sebagai kaki depan dan satu orang bertindak sebagai kaki belakang. Kemudian kalau barongsai diiringi oleh musik khas Mandarin, kalau bantengan ini diiringi musik khas gending Jawa, seperti gamelan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan secara permainan ini hampir sama seperti kuda lumping. Ketika orang ini pemainnya ini kesurupan. Nah, kesurupan inilah dengan banteng ini kemudian menyeruduk ke sana kemari dan itulah yang dibilang berot atau lagi ngamuk. Nah, itu sejarah singkat tentang kesenian bantengan. Lalu kemudian ketika Pak Ganjar, Ketua Pinguin, ini datang ke Malang, disambut luar biasa oleh ratusan kesenian bantengan. Bahkan laporan kemarin itu ada sekitar 333 gerakan kesenian bantengan yang hadir di lokasi acara. Nah, lokasi acaranya ini ada di ujung timur dan selatan Kota Malang. Hampir mendekati daerah perbatasan ke Kabupaten Malang. Lokasinya ada di sana. Hujan deras dari siang sampai sore hari. Masyarakat ini pendukung dan pecinta Pak Ganjar Pranowo yang menginginkan Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden, rela menunggu hujan-hujan tidak menyurutkan semangat masyarakat Kota Malang. Padahal Pak Ganjar pada waktu itu siang masih ada di Makassar. Masih melakukan kampanye di Makassar. Tapi masyarakat yang menunggu Pak Ganjar gak surut sama sekali semangatnya. Gak surut untuk menunggu tokoh idolanya yang mereka inginkan untuk menjadi presiden. Dan ketika Pak Ganjar datang, hujan sore hari sekitar pukul 16.30 atau sekitar jam setengah 5 sore. Kondisi masih hujan, kemudian lapangan becek. Pak Ganjar datang di sana kemudian memberikan orasi dan ikut hujan-hujan kepada masyarakat. Tidak menyurutkan semangat, bahkan hujan itu dijadikan sebuah lecutan bahwa Kota Malang hari ini siap menyambut kemenangan Pak Ganjar, kemenangan partai pengusung, kemenangan rakyat Indonesia untuk menjadikan Pak Ganjar sebagai presiden. Luar biasa. Saya merinding ngomongnya seperti ini, jujur, merinding sekali. Harusnya saya ada di sana kemarin, harusnya. Kalau melihat teman-teman semuanya, kemudian rekan-rekan saya yang kemudian beberapa juga mengirimkan video, kemudian foto ketika kegiatan di sana, luar biasa sekali. Nah, ini yang membuat kita semua sekarang meyakini bahwa khususnya kami di Kota Malang saat ini, itu meyakini bahwa Jawa Timur, khususnya Kota Malang, bisa kita menangkan. Bisa kita menangkan. PDI Perjuangan menang, kemudian Pak Ganjar menang di Jawa Timur. Tinggal kita bagaimana nanti kemudian mengawasi proses pemilihan suaranya dan penghitungan suaranya. Nah, ada satu kejadian yang sangat unik ketika kejadian kemarin, pesta rakyat ini, kehajatan rakyat yang terjadi di Kota Malang, di wilayah Kedung Gandang. Lokasi lapangan ini ada di sebelah dengan Gor Ken Arok. Gor Ken Arok ini salah satu ikon Kota Malang, gedung olahraga yang sering digunakan untuk berbagai event-event besar. Nah, kemarin itu ada event Harlah Muslimat NU yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, kemudian Ketua Muslimat NU nonaktif, Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan Gus Miftah. Paham kan mereka ini pendukung siapa? Nah, memang acaranya ini berbalut Harlah Muslimat. Tapi yang dihadirkan adalah orang-orang pendukung Prabowo Subianto. Dan acaranya berdampingan. Gedung Gor Ken Arok dengan lokasi lapangan tempat Pak Ganjar datang berkampanye. Ini hanya dipisahkan oleh sebuah jalan yang lebarnya hanya sekitar 5 meter. Itu yang terjadi. Tapi alhamdulillahnya sangat amat kondusif, tidak ada gesekan sama sekali. Tidak ada konflik yang berarti. Hanya memang menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Tapi sudah diantisipasi oleh aparat keamanan, petugas dari Dishub, Satpol PP yang mengamankan kondisi di lapangan ini, kita patut apresiasi. Tapi yang jelas tidak ada konflik yang berarti. Nah, ada beberapa pendapat dari teman-teman relawan, dari para pendukung Ganjar Pranowo yang kemudian menyayangkan kenapa pemerintah Kota Malang ini kemudian memberikan izin lokasi tempat ini sangat berdekatan. Meskipun berbalut
Harlah Muslimat. Tapi yang hadir di sana adalah pendukung Prabowo Subianto. Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur, lalu kemudian Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Keduanya ini meskipun tokoh NU, kemudian ketika mereka ini dibalut dengan acara Muslimat, ceramah, tapi ceramah yang dihadirkan, apalagi Gus Miftah, tidak pernah sungkan-sungkan untuk menyebutkan nama Prabowo berulang kali, tidak pernah malu-malu untuk menyimbolkan angka 2 di beberapa kali kesempatan, dan itu juga terjadi di Kota Malang. Ini yang disayangkan oleh beberapa pendukung Pak Ganjar Pranowo. Kenapa harus disandingkan acara ini? Ini ada dugaan dari warga masyarakat Kota Malang, terutama pendukung Pak Ganjar kemudian yang hadir di acara kemarin. Ini adalah salah satu bentuk upaya untuk sedikit menggembosi acara yang digelar di Kedung Gandang kemarin. Ini adalah salah satu upaya untuk menutupi acara Pak Ganjar yang hajatan rakyat 1000 banteng berot ini dengan Harlah Muslimat NU. Kalau misalkan ini tidak ada upaya seperti itu, harusnya kita tahulah tendensinya seperti apa. Meskipun ini berbalut Muslimat, tapi Khofifah dan Gus Miftah adalah pendukung Prabowo Subianto. Kalau ini misalkan harus disandingkan, konflik atau kemungkinan ada gesekan ini sangat tinggi. Tapi untungnya, alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa. Tapi itu tidak masalah. Muslimat kemudian juga Prabowo punya pendukung sendiri, ada segmennya sendiri, sementara Pak Ganjar dengan kesenian disambut dengan kesenian bantengan ini juga ada segmennya sendiri. Sama sekali tidak menyurutkan. Kalau kita melihat beberapa foto, beberapa video hari ini, kita bisa melihat. Kalau saya memperkirakan itu kemungkinan puluhan ribu lah warga masyarakat yang hadir di sana. Berbeda dengan ketika kalau kita melihat kampanye Prabowo di beberapa tempat yang mungkin hanya ratusan orang. Sangat jauh berbeda. Ini kondisi hujan loh. Malang itu hujan mulai siang sampai sore. Di Batu mulai pagi jam 10 sampai malam itu hujan. Kondisinya seperti itu, tapi sama sekali tidak menyurutkan masyarakat Kota Malang yang siap menyambut kemenangan Pak Ganjar Pranowo, siap menyambut PDI Perjuangan, menyambut presiden baru di tahun 2024. Tidak ada orang lain, yakni Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud sebagai wakil presidennya. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Malang yang merah total. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Taat pada Tuhan, hukum, dan rakyat.